warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dahlia Erhiaroh. Saya adalah mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Batch 3 periode 4 tahun 2025. NIM 062108258818. Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saat ini saya aktif mengajar sebagai guru di SMA Negeri 1 Rengel, Kabupaten Tuban. Mohon izin, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 10 SMA Negeri 1 Rengel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak mengecek terlebih dahulu kebersihan di kelasnya. Di bawah kolong meja, kolong kursi, apakah masih ada sampah yang berserakan? Sudah? Bersih? Bersih. Nah, selanjutnya dicek perapiannya, pakaiannya, meja kursinya juga. Nah, ada mungkin bajunya yang masih di luar atau belum rapi, silahkan dirapikan. Sudah rapi semua? Sudah, Bu. Sudah? Dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mari bersama kita membaca dari Quran surat An-Nas. Ya, dimulai, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Ya, kita mulai ya anak ya untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sebelumnya ya, Budalia akan merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Nah, masih ingatkah anak-anak dengan pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Coba apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang Lomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Coba, siapa yang masih ingat tentang materi kita? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan amal saleh dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Ya, terus kemudian yang etos kerja? Semangat dalam bekerja dan pekerjaan yang dilakukan bukan sekedar dalam urusan dunia, tetapi juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali ya. Jadi kita kemarin sudah menuntaskan ya persepsi ya. Jadi yang pertama akan dimulai dengan mengapa sih iman itu kok penting ya dalam hidup kita. Nah, ini udah lihat ada sebuah video yang cukup menarik ya. Kita saksikan bersama-sama. Oh ya, saya bawakan sesaji untuk Simba. Tolong berikan aku kekayaan, Mbah, agar segera dapat jodoh. Saya capek berjodoh dan jadi pengangguran. Wah, bahaya nih. Ada punya ide. Yuk. Pokoknya bergerak. Apa itu artinya Simba akan mengabulkan permintaanku? Tidak. Kenapa, Mbah? Saya lagi bosan makan nasi pecel besar-besar. Oke, sudah ya. Nah, menarik kan anak videonya? Menarik. Nah, dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi, Budalia mau tanya ini ya sekarang, kira-kira apa sih iman itu? Apa dalam pikiran kalian? Apa itu iman? Pentingnya iman itu apa? Coba. Oh iya, silakan Mbak Zia. Ya, silakan Mbak Zia. Iman sangat penting karena memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan, membantu awak yang mulia, dan memberikan arah hidup yang jelas. Oke, jadi dengan iman kita akan menjadi lebih tenang. Nah, kalau tadi yang dibahas di video tadi adalah orang yang apa? Syirik. Ya, bahwasanya syirik itu adalah jelas sudah dilarang dalam agama kita. Barang siapa yang mempersekutukan Allah ataupun dengan yang lainnya, ya maka itu termasuk dosa yang besar. Ada lagi? Kenapa iman itu penting? Ada yang mau menjawab lagi? Sudah? Sudah ya? Nah, setelah itu ya, sekarang anak-anak coba ditutup sebentar matanya.
luar biasa, lengkap sekali ya. Nah, jadi dengan menutup mata tadi ya, kita sudah membayangkan apa itu iman ya. Jadi kita mengesahkan Allah dengan apa? Mempercayai ya, meyakini di dalam hati kita ya bahwa satu-satunya Tuhan ya yang wajib untuk kita sembah itu hanyalah Allah. Oke. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ini Bu Dalia akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kita mempelajari materi hari ini, diharapkan yang pertama ya, anak-anak mampu untuk memahami pengertian iman dan tauhid baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua apa? Mampu untuk mengidentifikasi rukun iman secara tepat ya. Sudah tahu rukun iman ya? Sudah. Dan yang ketiga apa? Yaitu mampu menganalisis hubungan erat antara iman dan tauhid sebagai fondasi agama. Kemudian yang keempat, bisa menerapkan dampak tauhid dalam perilaku sehari-hari atau kehidupan. Nah, yang paling penting yaitu di poin yang keempat ya. Jadi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, memang tujuan akhir pembelajarannya yaitu diharapkan anak-anak itu mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian berikutnya, nah sebelum ke pertanyaan romantik ya, kita ada program belajar ya anak-anak ya yang sudah kita setujui bersama ya. Masih ingat ya? Apa coba yang pertama? Yaitu kita akan ya disiplin di kelas ya, mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan baik, dengan disiplin. Yang kedua apa? Menghargai pendapat setiap individu ya. Nah, nanti akan ada sesi di mana anak-anak bebas untuk menyampaikan pendapatnya ya. Nah, berikutnya, nah pertanyaan romantik. Nah, sebelum kita masuk di materi pertanyaan romantiknya adalah dalam era modern ini yang serba cepat dan penuh distraksi ya, bagaimana sih strategi praktis yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan menguatkan fluktuasi iman? Nah, siapa yang mau jawab ini? Ya, silakan. Oke, Mbak Azila. Ya, silakan Mbak Azila. Ya. Iya, berarti hubungannya dengan tauhid rububiyah, yaitu salah satunya apa? Dengan menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Ayo anak-anak tadi pagi, siapa yang tidak sholat subuh? Angkat tangan? Tidak ada? Alhamdulillah ya. Berarti siswa-siswi di SMA Negeri 1 Rangel semuanya sudah sholat subuh. Nah, berikutnya ya, setelah itu kita akan ice breaking dulu. Ini sepertinya kok sudah pada tidak bersemangat ini, namanya sudah berdiri semuanya. Berdiri dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Nah, coba nanti udah dia memberikan instruksi ya. Kalau saya bilang tepuk pagi, kamu tepuknya 1 kali. Ini ya, tepuk pagi 1 aja. Ayo. Kalau tepuk siang 2 kali. Ya. Kalau tepuk malam cuma separuh ini. Jadi nggak sampai tepuk. Karena apa? Malam hari itu kan waktunya orang istirahat. Nggak boleh berisik ya. Oke, kita coba ya, testing. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, gitu ya. Kita akan mainkan ya bersama-sama. Ini untuk apa? Melatih konsentrasi ya. Ya, coba ini agak cepat ya temponya ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, siang, tepuk malam. Wah, boleh juga ya. Oke, langsung ya. Karena sudah bersemangat semua, sudah konsentrasi, langsung saja kita masuk di materi kita, yaitu tentang memahami konsep hakikat iman atau keyakinan. Nah, definisinya ya, secara bahasa iman itu adalah percaya atau membenarkan dengan hati. Nah, kalau secara istilahnya, artinya yaitu keyakinan yang ada di dalam hati, diucapkan
dan perbuatan ya itu harus lengkap anak-anak ya. Jika salah satu saja hilang, maka keimanan kita dianggap tidak sempurna. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya. Nah, rukun iman. Nah, 6 cabang pokok iman. Ini pasti semuanya sudah di luar kepala ya, sudah apa ya anak-anak ya, yaitu ada iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari kiamat dan juga kepada qada dan qadar. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk di hakikat tauhid ya, atau memahami daripada konsep tauhid. Nah, tadi iman sudah, sekarang ke tauhid. Tauhid itu ya secara bahasanya yaitu mengesahkan ya, atau menjadikan sesuatu itu satu. Nah, secara istilahnya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan ya, dan keyakinan serta meyakini dari keimanan. Nah, jadi iman itu bukan hanya ada di hati aja ya, tapi juga harus tercermin dalam ucapan baik, itu juga dengan perbuatan. Nah, setelah itu ya, Budaya akan menampilkan sebuah video. Nah, videonya nih ya. Kalau sudah naik, jangankan sholat fardu, yang sholat sunnah bisa dikejar-kejar tuh, ya kan? Baik, tapi kadang-kadang yang takis turun. Kalau sudah turun, jangankan sholat sunnah, yang fardu bisa terlambat, ya kan? Sampai nunggu iqamat kan? Baik. Nah, kapan kita bisa naikkan dan dijaga supaya tidak turun? Kata Nabi, yazidu bit ta'at. Dia bisa naik kalau pemilik iman itu. Nah, video ini ya termasuk salah satu sintaks yang pertama ya, karena nanti kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning. Jadi ini maksudnya di tahap sintaks 1 yaitu orientasi masalah dengan adanya video ini ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini asesmen diagnostik. Silakan anak-anak mengakses link Google Form yang sudah saya bagikan di grup kelas masing-masing ya. Nah, apa Bu tujuan asesmen diagnostik ini? Yaitu untuk melihat ya, untuk mengetahui gaya belajar yang kalian minati, untuk nanti akan dibentuk grup sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan. Sudah? Nah, di situ kalian pilih ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing yang kalian suka. Pembaca. Nah, silakan yang tadi memilih pembaca berarti
Ya, silakan ya. Nah. Oke, semangat. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok A, saya Ina Nurani. Saya Zilmelia Nurili. Ingin menjelaskan tentang hasil kerja kami, yaitu konsep utama iman akan Allah dalam segala hal tanpa menyekutukannya dengan apapun. Diyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid uluhiyah, dan menetapkan nama dan sifat. Sekian dari kelompok A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi ya untuk kelompok yang lain, ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa arti iman menurut kamu? Iman adalah kepercayaan. Iman adalah Kepercayaan atau keyakinan? keyakinan yang ada di dalam hati, diucapkan Dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. sudah bisa ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok yang pertama. Kita duduk kembali ya. Berikutnya untuk kelompok B ya. Silakan untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang materi hakikat iman dan tauhid, audiotori atau menganalisis sebuah ceramah. Tugas mendengarkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang kinestik atau interaktif. Kinestetik. Kita sudah membuat pohon yang berisikan rukun iman, konsep tauhid, dalil, terus tauhid sebagai akar, rukun iman sebagai batang, dan kesimpulannya. Sudah? Ada silakan? Ya. Ada pertanyaan? Ya, satu. Mengapa tauhid dianggap sebagai inti dan fondasi utama dari seluruh Bilang ya. Dipersilakan jika ada pertanyaan untuk kelompok C. Ya, silakan Mbak. Mengapa tauhid dianggap sebagai inti dan fondasi utama dari seluruh ajaran Islam atau keimanan? Izin menjawab. Tauhid disebut sebagai inti dan fondasi keimanan karena dari tauhidlah semua ajaran Islam berdiri. Betul? Betul. Biasa ini anak-anak ya. Tenang ya. Oke, sudah bisa kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak. Terima kasih yang sudah ya mempresentasikan hasil pengerjaannya, diskusinya ke depan. Nah, berikutnya ya, Bray akan memberikan evaluasi ya dengan berjalannya kegiatan kita tadi, yaitu ya kalian sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing kan ya. Nah, untuk kelompok yang A tadi, yaitu kalian memilih visual, kalian lebih suka untuk membaca ya. Nah, LKPD-nya sudah disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Kemudian yang kelompok B juga demikian ya, lebih menyukai dengan auditori atau mendengar ya, maka LKPD-nya juga sudah disesuaikan. Kemudian yang kelompok C pun begitu ya, kalian yang lebih suka dengan kinestetik ya atau interaktif ya, makanya LKPD-nya juga sudah sesuai. Dan harapannya dengan gaya belajar yang berdiferensiasi itu ya, anak-anak bisa tetap melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan baik ya. Nah, tidak ada istilahnya di dalam kelas anak ini tidak suka membaca, anak ini tidak suka begitu dan lain sebagainya.
ya. Jadi iman itu ya kembali lagi melekat pada seluruh umat manusia ya yang beragama Islam ya, di mana iman itu diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diterapkan dalam sebuah perbuatan yang tercermin dalam suatu perbuatan ya. Nah, yang terakhir ya, Budari akan memberikan kalian asesmen sumatif, yaitu asesmen untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian dalam materi ini ya. Nah, bisa dibuka di grup kelasnya masing-masing ya. Sudah Budari kirimkan link Google Drive yang harus kalian isi ya. Tuh. Sudah semua? Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita sampai di symptoms yang terakhir, yaitu kesimpulan dan perencanaan tindak lanjut ya. Nah, bisa diterima semua? Nah, untuk kesimpulannya ya, dengan pertemuan yang pertama ini kita membahas tentang hakikat iman dan tauhid ya, akan dilanjutkan dengan pertemuan besok yang kedua, langsung masuk pada pembagian cabang-cabang iman atau yang disebut dengan syu'abul iman. Nah, untuk pertemuan besok